Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, saudara pendengar? Pagi hari ini saya kembali lagi untuk bisa menemani seluruh penontonnya YouTube Era di Jember dan juga pendengar dimanapun berada. Karena seminggu kemarin Mbak Devi kemana ya? Kalau misalkan Anda teliti, suaranya agak berbeda dari 2 minggu sebelumnya. Ini jadi alasan kenapa saya minggu kemarin gak siaran pendengar. Nah, ternyata ini pun menjadi salah satu hal yang rezeki buat saya. Karena hari ini di Healthy Morning kita akan bahas tentang merokok bisa bikin kanker paru-paru. Rugi dong, yang bener aja. Nah, ini relate banget seperti yang saya rasakan sekarang. Dan mungkin ada beberapa yang diantara Anda di luaran sana yang juga menjadi orang-orang seperti saya, bahwa banyak orang ngerokok di sekitar, tapi kita menjadi istilahnya kalau dibilang korban, wah agak sedikit terintimidasi mungkin yang ngerokok ini. Tapi kalau misalkan kita sebut sebagai orang yang terdampak dari rokok itu, Anda mungkin adalah pendengar dan penonton yang tepat untuk mengikuti acara ini, karena nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dalam program Healthy Morning sampai dengan jelang jam 11. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya bahas sendiri, saya nggak kayak Bebel pendengar. Jadi saya harus bersama dengan beliau yang sudah ditugaskan pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Wahyu Agung Purnomo, spesialis paru. Pagi Dok, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat. Sepertinya semesta mempertemukan kita Dok. Alhamdulillah seperti itu. Harus saya yang jadi presenternya. Dokter, materinya tentang rokok, kaitannya sama paru-paru dan yang lainnya yang akan kita bahas gitu. Karena kalau misalnya saya curhat dikit nih ya Dok ya. Jadi kemarin sekitar 2 minggu yang lalu itu udah mulai seperti ini. Itu sangat tiba-tiba Dok. Karena malam kedatangan tamu temen rokok ada di dekat saya. Saya kondisi lagi radang Dok. Tapi suara masih baik-baik saja pada saat itu. Besok paginya Dok, begitu bangun, suara sudah langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana itu? Mungkin ini bisa menjadi salah satu hal yang nanti bisa kita relatekan dengan materi yang akan dibawa dan disampaikan oleh Dr. Wahyu. Silakan Dok. Siap, ya. Memang kondisi yang Mbak Devi alami ini relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama untuk ibu-ibu, ibu rumah tangga atau ibu pekerja yang notabene bukan perokok aslinya ya, hanya mendapat dampak dari asap seorang perokok seperti itu. Bisa jadi ini menjadi banyak penghasil tembakau juga. Jadi memang wilayah dengan daerah penghasil tembakau tentu saja dengan jumlah perokok juga yang luar biasa seperti itu. Jadi ini harus kita coba kita cermati, terutama untuk kesehatan kita. Jadi yang dialami Mbak Devi sekalian bisa jadi merupakan suatu dampak dari perokok pasif ya. Ada second hand smoker artinya. Jadi tidak merokok langsung, tapi dampak dari asap rokok orang yang merokok seperti itu. Bisa jadi walaupun memang ini harus dipastikan dengan pemeriksaan lebih lanjut gitu Dok. Betul, harus pemeriksaan lebih lanjut. Tapi memang Dok, paru-paru dan rokok ini sudah lama disanding-sandingkan. Betul sekali. Tapi yang merokok juga masih tetap banyak gitu. Mungkin ini memang kesempatan untuk kita membuka referensi bagi pendengar di luar sana, biar kalaupun nanti keputusannya tetap pada rokok, lebih banyak dan tahulah konsekuensinya seperti apa. Seperti apa potret luasnya yang bisa disampaikan. Mungkin disclaimer dulu ya. Jadi saya berbicara di RR ini bukan bermaksud untuk menghakimi seorang perokok. Dan musuh kita banyak. Tidak menyudutkan perokok lainnya, cuman hanya memberikan suatu edukasi saja bahwa ada nih dampak negatifnya yang bisa kita dapatkan ketika kita merokok seperti itu. Urusan nanti dia berhenti atau tidak ya kita kembalikan ke orang masing-masing seperti itu. Jadi intinya untuk bisa menyadari itu, maka kita harus tahu dampak negatifnya dulu seperti apa gitu. Jadi rokok sendiri kalau kita tahu bahwa kandungan yang paling harus kita waspadai adalah nikotin. Jadi nikotin ini suatu barang yang bisa bikin kecanduan atau adiktif seperti itu. Lah, karena proses kecanduan ini yang nantinya akan bikin seorang perokok sulit untuk meninggalkan rokoknya seperti itu. Nah, selain itu, selain kontennya nikotin tadi, ternyata rokok juga mengandung bahan-bahan yang bisa memicu atau menjadi faktor resiko terjadinya suatu
penyakit. Nah, salah satu penyakit yang harus kita waspadai adalah kanker paru, yang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat. Ya, kebetulan saya bertugas di Poli Paru Rumah Sakit Dr. Subandi, yang dulunya mungkin satu hari itu kita nggak dapat pasien dengan kanker paru, tapi sekarang frekuensinya bertambah 1, 2, 3, bahkan 4 sampai 5 bisa datang sehari dalam satu waktu di Poli Paru. Dan ini yang bikin miris lagi Mbak Devi. Yang datang ini rata-rata kalau mindset kita kalau kanker itu kan berarti usianya sudah lanjut ya, sekitar 40 tahun ke atas. Nah, mirisnya yang sekarang datang itu adalah usia-usia muda, usia-usia produktif. 20 tahun, 30 tahun itu sudah ada arah ke kanker paru seperti itu. Dan ini memang fenomenanya antara dulu sama sekarang ini jadi kayak fenomena baru begitu ya? Betul, jadi seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang dulunya kita hanya mindset kita ya udahlah kanker ya mungkin usia tua baru muncul ya. Tapi ternyata pokoknya sekarang rokok dulu aja deh gitu. Iya, sekarang rokok dulu, nanti urusan nanti ketua kanker ya sudah gitu seperti itu. Iya, naudzubillah min dzalik. Maka itu ini penting sekali untuk kita mengedukasi, terutama untuk saudara-saudara terdekat kita, mungkin saudara kita, keluarga kita yang kita sayangi kan, kita nggak mau kan kehilangan hanya karena kita tidak bisa memberikan edukasi yang baik pada keluarga atau saudara kita, seperti itu Mbak Devi. Oke, jadi ketika banyak orang yang kita tahu di luaran sana itu mengingkari istilahnya, siapa sih bilang itu kan cuman bahasa ini aja, nakut-nakutin biar nggak kerokok dan lain sebagainya. Ternyata yang maut bukan ipar saja Mbak Devi, tapi rokok juga maut. Seharusnya kemarin itu ini dok, gitu ya? Rokok adalah maut gitu. Ya, karena belum booming jadi judulnya beda. Jadi Oke, ini adalah sesuatu yang diingatkan berulang. Betul Tetapi sekali. fenomena merokok ini memang seperti yang dokter bilang sudah menjadi culture, lifestyle, sehingga susah untuk bisa menghilangkan itu. Tapi ada yang bilang nih dok, aku tuh ngerokok, nanti dulunya aku tuh nggak ngerokok, malah sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah kemudian aku ngerokok malah lebih sehat. sehat. Nah itu siap. ada loh dok yang seperti itu. Setuju sekali. Fenomena apakah itu? Memang tidak diragukan bahwa rokok itu menimbulkan suatu efek yang fata morgana ya, dampaknya terasa positif tapi di belakang ada dampak negatifnya. Artinya rokok itu ada kandungan-kandungan yang membuat hormon-hormon kita bekerja. Salah satunya adalah hormon yang bekerjanya adalah meningkatkan rasa gembira, euforia. Itu ada yang namanya hormon dopamin. Kemudian juga ada norepinefrin seperti itu. Ada juga hormon yang dia bikin semangat, kemudian mood baik, itu serotonin. Kemudian ada juga hormon yang bikin otakku makin lancar nih kalau aku ngerokok. Misalnya seorang musisi ya, seniman loh. Aku kalau nggak ngerokok aku nggak dapet inspirasi. Ya memang ada hormon yang namanya glutamat. Itu juga bisa bikin di dalam otak kita bisa lancar berpikirnya untuk kognitif dan memori. Nah, ini memang tidak bisa kita pungkiri lah. Namun yang terjadi adalah efek negatif yang bisa ditimbulkannya. Karena terlalu banyak tereksploitasi oleh nikotin itu tadi, artinya hormon yang sudah ada di dalam diri kita itu regulasinya malah berubah. Dia udah enak-enakan nih karena sudah ada yang memicu rokok itu tadi. Jadi males nih yang hormon yang sebelumnya yang sudah ada di diri kita. Psikologis berarti ya dok? Secara psikologis juga akan berpengaruh. Jadi rokok selain fisik juga psikologis akan sangat mempengaruhi. Nah, ini fenomena yang terjadi adalah kenapa orang susah banget berhenti merokok. Karena kita tahu ada yang namanya nicotine withdrawal syndrome. Artinya ketika kita sudah lama pakai nikotin, sudah terlena dengan dampak positifnya, euforia, anti cemas, tidak tegang, pikiran enak, memori bagus. Nah, ketika kita coba berhenti merokok, maka yang terjadi adalah gejala sebaliknya. Dia akan mual, pusing, kehilangan konsentrasi dan lain-lainnya. Ini namanya withdrawal syndrome. Oleh karena itu, seorang perokok akan sangat enggan sekali untuk meninggalkan rokoknya. Karena butuh komitmen besar. Betul sekali. Padahal ada treatment-treatment khusus yang bisa kita berikan untuk perokok yang memang komitmen untuk meninggalkan rokoknya. Karena kan kita tidak mungkin memberikan stimulus terus-terusan terhadap hormon yang sebenarnya itu secara fisiologis kita sudah punya gitu loh. Secara alami kita sudah punya gitu. Tapi karena rokok ini dia kayak
mendrive atau memaksa si hormon itu kerjanya lebih berat. Nah, yang dampaknya nanti nggak akan bagus seperti itu. Akan berdampak adiktif. Adiktif di mana-mana pun nggak bagus. Betul juga. Bahkan kecanduan cinta pun nggak bagus. Betul banget. Jadi sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Yang baik. Sedang-sedang aja. Nah, udah kayak ngelis lagu dangdut kayaknya kita nih. Abis ini ngelisnya dangdut semua. Baik, teman-teman yang ingin bergabung silakan 0331336652 boleh. Kemudian yang sekarang pantau di kanal YouTube-nya RRI Jember bisa langsung komen, kita langsung bacakan, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Wahyu. Jadi kita nanti bisa interaksi langsung. Jadi silahkan dua line tersebut dimanfaatkan lewat WhatsApp bisa di 08 di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Saya kok jadi lupa ya lama nggak siaran ya. Kemudian nanti di 0331336652 untuk yang mau konsultasi langsung lewat telepon boleh, silahkan. Lainnya kita buka sepanjang sepanjang perbincangan sampai dengan jelang jam 11 nanti. Oke. Dok, tapi sebelumnya ini kan tadi ada beberapa poin-poin menarik yang sepertinya saya akan lebih kepoin lagi nanti terkait dengan ternyata kalau mau berhenti rokok itu juga ada treatmentnya gitu. Tapi yang mau kita bahas lebih dalam itu juga tentang kanker paru-parunya, Dok. Oke, siap. Fenomenanya tadi yang sempat disebutkan adalah usia. Iya. Bagaimana dengan gejala dan hal-hal yang harus diwaspadai dari kanker paru? Karena saya punya pengalaman pribadi anggota keluarga yang udah ketahuan di stadium lanjut banget, Dok. Siap. Dan tidak tertolong gitu. Nah, seperti apa, Dok, yang mesti? Terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan pendidikan untuk kompetensi tambahan di bidang onkologi toraks, yang intinya Kementerian Kesehatan kita sekarang lagi gencar-gencarnya atau concern mengatasi yang namanya screening untuk kanker paru. Ya, jadi untuk orang-orang dengan faktor resiko, terutama misalnya ada neneknya, kakeknya dengan kanker paru, maka kita sarankan untuk melakukan screening. Screeningnya dengan menggunakan low dose CT scan, artinya CT scan dada dengan low dose, artinya tidak perlu dosis yang tinggi gitu. Itu untuk men-screening ada tidaknya tumor atau nodul, kalau kita bahasakan nodul ya, tumor di dalam paru kita, supaya kita bisa follow up lebih lanjut. Nah, kita bagi menjadi dua grup, Mbak Devi. Yang pertama adalah grup A dan grup B. Grup A adalah faktor resiko di mana dia usia lebih dari 45 tahun, kemudian ada riwayat merokok mungkin berhenti dalam 10 tahun terakhir ini juga ada, atau sedang merokok juga bisa. Nah, yang paling penting lagi adalah kalau misalnya faktor penyebab lain, Mbak Devi, misalnya polusi udara di jalan raya, kemudian ada juga terkait dengan faktor pekerjaan. Nah, beberapa mineral di alam ini bisa menimbulkan atau mencetuskan atau ada yang namanya bahan karsinogen. Bahan karsinogen itu bahan yang bisa membuat kanker, memicu kanker seperti itu. Ada yang namanya asbes. Nah, asbes itu kan kita temukan di mana-mana tuh ya. Ya, kalau misalnya untuk para tukang ya sebaiknya menggunakan alat pelindung diri. Ya, itu ada namanya penyakit asbestosis yang bisa memicu kanker juga. Kemudian berikutnya adalah argon. Argon itu biasanya ada di mana-mana. Jadi kalau di luar negeri itu sebelum membangun suatu fasilitas kesehatan atau fasilitas publik, mereka cek kadar argon di tanah gitu. Karena itu sangat beresiko sekali untuk dampak kedepannya bisa menimbulkan kanker. Karena karsinogenik itu kan kita nggak tahu, faktornya multifaktorial, penyebabnya multifaktorial. Sudah diteliti dan salah satu penyebabnya itu. Itu yang kelompok A. Kelompok B adalah dia yang berumur lebih dari 40 tahun dengan ada riwayat keluarga kanker. Tidak harus kanker paru, bisa kanker yang lainnya. Lah, dua grup ini harus menjalani yang namanya screening seperti itu. Screeningnya saya sebutkan tadi bisa menggunakan low dose CT scan atau CT scan dada yang dosisnya rendah seperti itu. Nah, ini terkait dengan kebijakan kesehatan di Indonesia yang mungkin sampai saat ini masih belum relate sama BPJS ya mungkin ya. Jadi ada agak effort sendiri ya untuk bisa melakukan pemeriksaan tersebut ya. Jadi tapi mungkin untuk alasan kesehatan it's okay betul lah, sekali. karena ini juga nantinya kita yang menikmati juga. Betul. Ya. Semakin dini kita menemukan, maka semakin bisa banyak yang kita bisa lakukan. Karena ketika kanker paru itu ketemunya sudah late state atau sudah stadium lanjut, maka kita
tidak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Itulah yang menjadi titik poin kita. Karena doubling time-nya atau angka percepatan pertumbuhannya itu cepat banget. Dari yang stadium 1 ke stadium 4 itu hanya beberapa bulan gitu. Oke. Ya, sepertinya kita juga perlu mencermati tentang perkembangan dari stadium ke stadium lain. Betul, gitu. ya. Dok, seperti apa biasanya? Ya, oke, step. Jadi misalnya gini, kalau pasien dengan faktor resiko terjadinya kanker paru yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata hasil CT scan-nya tidak ada tumor atau tidak ada benjolan di parunya ya. Oke, maka kita harus observasi. Observasinya paling tidak ya 2 tahun sekali lah untuk bisa mencermati. Nah, lucunya gini, kanker paru itu tidak selalu muncul gejala utama di parunya. Jadi bisa muncul gejala penyebarannya. Misalnya tiba-tiba pusing, kejang, kaki atau tangan terasa lemah, atau ada patah tulang yang tidak semestinya. Ini loh, jatuhnya cuman ringan tiba-tiba patah tulangnya. Nah, itu gejala-gejala penyebaran yang munculnya mungkin lebih dominan dibanding gejala primer aslinya di paru. Nah, ini harus kita waspadai. Biasanya pasien-pasien demikian itu datang dengan gejala penyebaran. Setelah kita cross check, wah ini suatu penyebaran dari kanker paru. Ini juga harus kita waspadai. Cuman tidak perlu khawatir. Artinya kita harus deteksi sedini mungkin, itu aja sih. Harus realize kalau kita memang ada faktor risiko, segera periksakan diri, kemudian lakukan pemeriksaan yang ada dalam pantauan dokter spesialis, gitu aja sih Mbak Devi. Karena perkembangannya itu cepat gitu ya. Cepat banget ya. Iya, karena memang seperti yang sepertinya ini memang perlu untuk di-share ya, Dok ya. Benar sekali. Jadi nenek itu dulu juga seperti itu. Awalnya seperti terlewat untuk terdeteksi bahwa sebenarnya permasalahannya adalah pada paru-parunya. Jadi begitu sudah dirawat, terakhir di Subandi itu sudah tidak tertolong beliaunya. Nah, itu memang beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga, kakek adalah seorang perokok, dan beliau ini nggak ngerokok sama sekali. Setuju. Seperti apa kemungkinan untuk kami yang seperti ini nih, Dok? Setuju sekali. Jadi yang perlu diwaspadai lagi adalah angka kejadian kanker paru pada ibu rumah tangga. Ya, yang kita mungkin nggak realize ya. Nggak ada faktor resiko, bukan perokok, nggak pernah kemana-mana, cuma ibu rumah tangga, nggak mungkin lah dia kanker paru ya. Nah, ini yang harus kita, mindset ini harus kita buang jauh-jauh. Maka yang harus kita lakukan adalah angka kejadian ibu rumah tangga yang tanpa ada paparan rokok langsung atau second hand smoker itu ternyata akhir-akhir ini meningkat. Jadi akhir-akhir meningkat. Jadi ini yang harus kita putus rantai frekuensi. Iya, seperti frekuensi penambahannya itu kita harus putus dengan cara itu tadi screening. Kalau memang ada faktor resiko keluarga dengan sakit kanker, kemudian rokok ini tidak harus perokok langsung ya, aktif ya. Perokok pasif pun juga menjadi target kita. Perokok pasif, kemudian atau yang di luar negeri sebutnya second hand smoker juga harus menjadi sasaran kita untuk lakukan screening. Baik. Ini ternyata serius banget. Iya. Ini sesuatu yang ternyata ini ya, kita harus care itu, betul sekali. Se-concern itu untuk sekali. Bisa melihat bagaimana potensi diri kita. Kalau ngerasa baik-baik saja memang bagus ya, sugesti diri. Tapi kalau misalnya kemudian nggak aware, ini juga nggak bagus. Iya, saya punya pengalaman juga Mbak Dewi. Waktu itu dari di atas kereta, di dalam kereta, saya lagi perjalanan dari Surabaya ke Jember, terus ketemu dengan tetangga duduk sebelah saya gitu. Juga ada riwayat seperti Mbak Devi juga. Ini malah kakaknya langsung, kakak langsung. Terus kemudian saya coba untuk edukasi ya. Mungkin akan ada dua timbul respon dari orang-orang yang sudah kita edukasi. Yang pertama denial kan, nggak mungkin aku lu sehat gini ya, itu yang yang kedua mungkin malah ketakutan ya, terus dia nggak akan memeriksakan diri, udah denial, sudah nggak akan memeriksakan diri. Yang ketiga malah menjadikan dia untuk masukan untuk kedepannya dia biar lebih baik lagi, seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk respon yang beragam ini, mungkin kita hargai karena memang sosial di masyarakat beda-beda mindsetnya ya. Tapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa ini real loh, ini fakta loh. Maka sebaiknya ya mengambil
inilah inisiatif terbaiknya lah ya. Respon denial, respon menyangkal enggak apa-apa di awal. Cuman harus tetap berpikiran positif bahwa ini bukan mitos, ini fakta dan mungkin mulai untuk memeriksakan diri. Seperti itu Mbak Devi. Baik. Namun kalau kita melihat kondisi di lapangan, Dok. Betul sekali. Sekarang itu kita masih berhadapan dengan saudara, teman, orang-orang di sekeliling kita yang masih tetap merokok. Paling tidak kita kan tadi sudah komitmen di awal nih, kita nggak mau judgement. Nggak mau judgement. Tapi yang kita inginkan adalah memberikan referensi. Betul sekali. Nah, apa referensi tindakan-tindakan yang harus dipersiapkan lah istilahnya untuk orang-orang yang punya aktivitas semacam ini? Jadi sekali lagi saya ulang bahwa ini bukan merupakan suatu forum judgement untuk para perokok, tapi kita hanya memberikan edukasi dan referensi. Ya mungkin suatu saat nanti ada keinginan atau ada motivasi untuk berhenti merokok, mungkin dipengaruhi diri sendiri atau mungkin dari saudara atau keluarga sekitar, tidak masalah. Nah ini saya di sini untuk menyampaikan bahwa Anda tidak sendiri. Nah, kita bisa membantu proses Anda berproses untuk berhenti merokok. Jadi akan ada beberapa treatment yang akan kita bisa berikan, mulai dari treatment pengobatan sampai dengan yang non farmakologis atau treatment lainnya seperti itu. Ada tahapannya, tidak serta-merta berhenti merokok sehari itu harus berhenti, enggak. Kita akan bantu. Ini sepertinya inline dengan satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat YouTube kita dari Mas Wijaya. Apakah ada cara praktis untuk stop merokok? Saya sudah coba pakai hotline stop merokok, tapi hanya sebatas diberi himbauan ini dan itu, dan ditelepon secara berkala saja. Saya pikir nggak efektif. Nah, secara medis seperti apa? Betul. Berarti harus diperdetail lagi, Dok. Nah ini pentingnya karena sudah dipicu oleh pertanyaan, berarti saya coba untuk mengakomodir pertanyaan tersebut. Jadi untuk berhenti merokok itu ada beberapa teknik. Ada 3. Ini secara umum ya. 1, berhentinya mendadak, langsung saat itu saya tidak merokok. Yang kedua, penundaan. Jadi penundaan itu artinya gini, dalam sehari dia start merokok jam berapa? Misalnya bangun tidur jam 7 dia langsung rokok, maka tunda 2 jam misalnya, udah jam 9 kamu baru ngerokok. Nah, atau yang berikutnya adalah pengurangan. Yang lebih nyaman untuk pasien atau untuk para perokok adalah pengurangan. Jadi misalnya sehari coba kurangi 4 batang dulu gitu. Nah, ingat bahwa berhenti merokok itu bukan hanya masalah tidak merokok atau mengurangi jumlah rokok, tapi mengatasi withdrawal syndrome karena nikotinnya. Nah, maka konsekuensinya ketika kita mencoba untuk berhenti merokok, maka akan muncul gejala-gejala yang akan dialami. Salah satunya adalah mual, kemudian pusing, kehilangan konsentrasi, sulit tidur, dan lain-lainnya. Maka ini akan kita backup dengan obat-obat tertentu, dengan treatment-treatment tertentu sebelum pasien itu menjalani fase tersebut. Ya, jadinya kalau misalnya pasien itu memang ada komitmen, maka ada beberapa tahapan yang kita bisa option yang kita bisa berikan. Itu tadi terkait dengan sistem pemberhentiannya. Yang kedua, misalnya dok, saya ini ada niatan untuk berhenti merokok, tapi nggak sekarang, nggak apa-apa, tetap datang konsultasi aja. Maka kita akan sampaikan ada beberapa teknik, ada 5R, ada 5A, ada 4T. Biar lebih mudah aja nih menghafalnya. 5R, 5A, 4T. 5R yang pertama itu biasanya kita terkait dengan kondisi pasien kita jelaskan, terkait dengan dampak kesehatannya, kemudian dampak finansialnya, itu penting. Kemudian kita selanjutnya adalah kita menjelaskan tentang resiko yang bisa terjadi, salah satunya kanker paru. Kemudian reward itu nanti kita berikan, oh ya Bapak kalau sudah berproses, sudah bisa ngurangin rokoknya, maka kita ngasih bahwa ini sudah mulai ada proses nih, ada perbaikan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah roadblock, ketika pasien sudah mulai untuk melakukan proses berhenti merokok, kira-kira hambatan apa yang dialami dia? Ya sama sih seperti yang sudah dilakukan, sudah betul untuk hotline berhenti merokok. Namun saran saya untuk berhenti merokok tidak cukup dengan hotline. Kalau bisa mungkin datang ke expertise-nya langsung dengan dokter spesialis biar dibantu secara medisnya juga. Ada beberapa yang bisa kita lakukan atau kita berikan untuk ini namanya nicotine replacement therapy. Jadi nicotine replacement therapy itu mengganti rokok dengan barang lainnya, tapi tetap bisa memberikan nikotin, tapi dosis kita atur nih. Misalnya dengan gum atau permen karet. Ada ya? Ada gum yang ada nikotin. Betul, ada patch.
Jadi nikotin patch itu yang slow release. Jadi sehari itu dia bisa rilis nikotinnya, tapi dosis kita atur. Yang pengaturannya adalah penurunan dosis secara bertahap. Karena kalau efek withdrawal itu terjadi ketika mendadak, tiba-tiba dia dapat suplai nikotin dari rokok, diputus tes, nah itu efeknya akan kerasa banget. Tapi ketika kita melakukan nikotin replacement terapi, itu akan semakin smooth untuk penurunannya. Yes. Nggak kerasa. Kayak misalnya pesawat itu kan lah, kalau dia mau turun kan ada take off-nya juga pelan-pelan gitu ya. Kalau nukik mules, pusing, muntah. Itu sama yang dialami dengan pasien-pasien dengan perokok yang mau berhenti merokok seperti itu. Berarti memang ada treatment khusus. Ada treatment khusus. Yang ini bisa dipandu langsung oleh spesialis gitu. Betul sekali. Berarti langkahnya gimana dong, Dok? Karena kan biasanya ketemu spesialis ketika kita ada permasalahan. Baik. Ada beberapa orang-orang di antara kami yang kita memang ingin tercover lah sama BPJS lah, begitu. Kemudian untuk case semacam ini apakah bisa kemudian nanti kita akan dapat cover tapi ketemunya langsung sama spesialis. Nah, ini yang menjadi kendala di untuk case mau berhenti merokok ini ya, Dok? Sistem di kesehatan kita belum bisa cover si berhenti merokok, tapi kita ada layanan namanya poli berhenti merokok. Di setiap rumah sakit insya Allah ada kalau ada spesialis parunya. Nah, di situ akan di guiding untuk tahapan-tahapan dia berhenti merokok seperti itu. Memang tapi ini hanya membantu sifatnya, tapi yang menjadi modal dasar adalah komitmen dari perokok. Tanpa komitmen nggak akan bisa berhasil. Karena ngerokok itu sebenarnya mengalahkan ego sendiri sih. Betul sekali. Lawan terbesarnya adalah ego sendiri. Lawan terbesarnya adalah diri sendiri. Urusan nanti mual, muntah, pusing, nggak bisa tidur, sulit konsentrasi kita bisa bantu. Tapi kalau niat udah dari diri sendiri yang pasti harus dimantapkan gitu sih. Tadi sudah ada nikotin patch, kemudian ada treatment lain nggak sih, Dok? Bisa. Hormon kah atau non farmakologis namanya, jadi tanpa obat. Di referensi itu ada yang namanya dengan self hypnosis atau dengan acupressure, akupuntur juga bisa. Tapi hipnotisnya nggak kayak yang Uya-Kuya itu? Oh bukan, beda. Ntar spill nanti semua nih semua. Wah itu bisa bahaya. Rokoknya berhenti, rumah tangganya ikut berhenti nanti. Jadi saran saya itu tadi yang bisa kita lakukan. Jadi jangan putus asa. Masih banyak jalan, masih banyak teknik yang bisa kita lakukan. Gitu. Baik. Ternyata seluas itu karena yang selama ini kita tahu itu adalah sesuatu yang ternyata di belakang itu banyak. Artinya teman-teman yang mau berhenti merokok itu jangan berhenti kayaknya nggak berhasil deh cara ini. Betul sekali. Ya. Buktinya banyak yang berhasil. Buktinya banyak berhasil. Tapi ada captionnya ya, ada catatannya. Jadi kalau berhenti itu keberhasilan bisa terjadi karena komitmen. Satu. Yang kedua, biasanya orang Indonesia itu berhentinya memang karena kapok, Mbak Dev. Jadi kalau ada sesuatu, ada kejadian yang bikin dia kapok untuk merokok lagi. Misal, nunggu kejadian dulu. Iya, itu maksud saya. Batuk darah, sesak nafas, paru-paru kempes, paru-paru basah. Udah itu yang biasanya menginspirasi orang untuk berhenti merokok. Atau nunggu istri-istri seperti saya kehilangan suara. Jangan sampai seperti itu. Harus seperti itu, Bapak-bapak? Nanti jadi judul film lagi nih. Asap rokok adalah maut. Iya, asap rokok adalah maut. Iya, gitu. Jadi jangan sampai nunggu kejadian itu. Kalau memang ada etikat baik, gini aja deh, mindsetnya adalah pikirkan orang sekitar kita, anak kita, istri kita dulu. Jangan egois. Please. Benar sekali. Kalau ada komitmen datang, kita bantu. Gitu aja. Baik. Ada pertanyaan beberapa nanti yang masih akan kita bagikan untuk Dr. Wahyu. Saya punya sesuatu yang kita mau dengerin bareng-bareng. Setelah ini kita masih akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat YouTube, dan juga untuk Anda yang ingin bergabung langsung nanti boleh di 0331 33 6652. Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
Oh, agak serem. Ya, ternyata udah disiapin nih. Agak serem. Nah, sekarang habis dengerin iklan ini barusan, kira-kira mudah-mudahan sih ada efeknya ya. Betul, Tapi sekali lagi mendengar, saya masih menunggu Anda untuk yang ingin bergabung di 0331336652. Nggak berniat menakut-nakuti, Siap. tetapi faktanya seperti itulah yang terjadi. Oke. Begitu. 336652 kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari siapa, Bapak? Pak Jaya. Pak Jaya. Baik, silakan Pak Jaya pertanyaannya. Iya, ini kalau seandainya kita udah berhenti merokok gitu, apakah nanti akan ada efek-efek berikutnya gitu ya, efek samping untuk jangka panjang? Apakah ketika kita berhenti merokok ya udah berarti tubuh kita, paru-paru kita akan recovery dengan sendirinya, ataukah nanti akan ada efek yang lainnya? Gitu aja. Terima Oke. kasih. Baik, Oke, terima terima kasih Pak Jaya. Ya. Mudah-mudahan ini adalah indikasi Pak Jaya mau berhenti merokok. Mudah-mudahan. Sudah ada Kayaknya sih ngerokok tanda-tandanya. Oke. Jangan-jangan ada istri di belakang ya. Yang lagi Termotivasi. batuk-batuk. Ayo ya, telepon ya gitu. Telepon sekarang. Oke. Oke, efek berhenti merokok ke tubuh itu seperti apa? Oke, siap. Ini saya bacakan beberapa referensi ya, Mbak, terkait dengan efek yang akan bisa terjadi ketika kita berproses untuk berhenti merokok. Jadi, orang-orang yang akan berhenti merokok, mungkin kita harus assess dulu ya, seberapa banyak dia merokok tiap harinya, Oke. berapa batang yang dia habiskan dalam satu hari. Kemudian kita hitung dalam setahun itu, ada pack years, namanya index Briggsman, kita hitung dulu. Kita assess dulu seberapa ketergantungan dia terhadap rokok. Kemudian kita juga ada scoringnya namanya Fagerstorm namanya. Kita untuk mengakses untuk tingkat kecanduan terhadap nikotinnya. Nah, kita harus assess dulu di awal itu. Ini akan berefek sekali dengan nantinya efeknya ketika dia sudah berhenti merokok ya. Tapi secara umum ketika orang berhenti merokok, maka hal yang mungkin bisa terjadi adalah gejala-gejala withdrawal nikotinnya atau gejala-gejala ketika dia meninggalkan nikotin. Salah satunya adalah gangguan tidur, itu akan dia alami sekitar 2-4 minggu. Oke. Nah, enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti tipsnya adalah mungkin kita harus latihan relaksasi, kemudian menghindari kafein. Nah, jadi ketika orang mau berhenti merokok, itu akan ada gangguan kurang bisa tidur, tapi jangan malah ngopi. Jadi malah podo ae. Gak bisa turun. Menggagalkan nanti karena orang nggak bisa tidur Iya, pun iya, imunnya iya. akan turun. Oke. Ya, berikutnya adalah keinginan untuk merokok. Hal itu akan berlangsung sekitar 10 minggu. Ya, 10 minggu untuk berhenti. Yang paling kita bisa lakukan adalah menguatkan motivasinya dia, karena ini efek dari kecanduan dari nikotinnya. Sama supporting sistemnya orang-orang sekitarnya. Mungkin kita alihkan ke kegiatan-kegiatan positif. Nah, ini saya sekedar info ya. Oke. Jadi selain saya sebagai dokter spesialis paru, saya juga running enthusiast, sport Oke. enthusiast. Saya punya komunitas lari Oke. yang anggotanya beberapa dokter spesialis, mahasiswa kedokteran, namanya Med Runners. Jadi kita ada kegiatan rutinnya. Lah, ini salah satu bentuk pengalihan terhadap rokok. Jadi olahraga apapun sebenarnya. Oke. Ya. Karena gini, rokok itu kan menimbulkan hormon yang saya sudah sebutkan di awal, ada dopamin, ada endorfin dan lain-lainnya. Lah, ketika lari itu sama, rilis hormonnya itu sama. Jadi bisa menggantikan nikotinnya. Jadi ketika orang setelah olahraga itu akan menimbulkan suatu rilis dari hormon suka, senang, euforia, anti cemas, anti tegang. Kalau nggak percaya, coba aja. Oke. Ya, itu akan bisa mengalihkan kecanduan terhadap rokoknya. Berikutnya adalah batuk. Batuk akan beberapa hari. Karena seperti kita tahu, rokok itu kan kayak memberikan asap ya ke saluran nafas kita. Nah, kalau kita cari tahu, ternyata saluran nafas itu tidak gundul, Mbak, tapi ada kayak pohon-pohon kecil-kecilnya gitu, kayak ada sabut-sabutnya gitu. Nah, ketika kita merokok maka sabut-sabutnya itu akan gundul. Nah, kalau gundul maka akan mengganggu sekali terhadap bersihan jalan nafas. Nah, ini akan muncul respon batuk, tapi nggak usah khawatir, akan kita berikan untuk menghindari itu. Kemudian ada sakit kepala. Kenapa bisa sakit kepala orang yang berhenti merokok? Karena kita tahu bahwa kadar CO atau karbon monoksida orang perokok itu lebih tinggi daripada orang normal. Ketika dia mulai berhenti merokok, maka akan terjadi perubahan konsentrasi kadar CO dan oksigennya. CO-nya akan turun, oksigennya itu akan naik. CO atau karbon monoksida itu efeknya ke otak, bikin pembuluh darahnya membesar kan. Nah, ketika dia
suplai ke otaknya berkurang karena pembuluh darah mulai menyempit kembali ke normal, maka dia akan merasakan pusing. Nah, itu akan bisa terjadi. Nggak usah khawatir, maka kita akan berikan obat-obat untuk mengurangi keluhan nyeri kepalanya. Ya, kemudian berikutnya adalah emosi yang tidak stabil. Jadi wajar, jadi ibu-ibu sekalian kalau memang ada komitmen dari bapak-bapak untuk berhenti merokok, maka harus disupport. Kalau dia emosi jangan malah ditinggal gitu, malah bahaya nanti. Ditemenin baik-baik, karena ini memang efek dari withdrawal nikotinnya. Agak tantrum gitu ya? Agak tantrum mungkin, nggak hanya anaknya, bapaknya juga tantrum ini. Ya makanya itu harus mungkin kita ajak jalan-jalan, ngobrol, mungkin nonton film, ya itu bisa jadi pengalihan untuk itu tadi. Susah berkonsentrasi dan nafsu makan akan meningkat. Nah, jangka lebih panjangnya lagi, ketika kita berhenti merokok sejak dini ya ini ya, maka bisa fungsi dari paru itu bisa akan kembali lagi menjadi normal. Mungkin yang mitos yang ada adalah, dok saya perokok tapi saya minum susu, kan bisa bersih rokok saya. Nah, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya. Beberapa orang kan kayak penghapus dosa. Kayak penghapus dosa. Seolah penghapus dosa. Padahal sebenarnya seperti apa faktanya, dok? Faktanya nggak demikian. Ada yang saya ngerokok, saya minum susu, atau saya minum soda. Kan nggak ada hubungannya. Satunya dihisap, satunya diminum. Jadi kayak mereka nganggap itu obat penawarnya. Nggak bisa. Jadi untuk membersihkan paru ya berhenti merokok gitu, bukan untuk mengkonsumsi bahan lainnya. Jadi no excuse untuk melanjutkan rokoknya. Karena ketika aktivitas merokok itu ada kandungan yang terendap. Betul, ada kandungan yang terendap, kemudian yang rusak akhirnya, rusak sekitar, menimbulkan benih-benih. Bukan benih-benih cinta ya dia. Ini benih-benih kanker nih. Bahaya. Benih-benih kanker akhirnya nanti suatu ketika muncul di kemudian hari. Jadi jangan sampai demikian. Gitu. Baik. Jadi memang efeknya ada. Ada efeknya. Ya, segala macam tindakan ada konsekuensinya, seperti itu. Tapi setelah itu berarti ini hanya dalam jangka waktu tertentu begitu, dokter. Tapi ketika goalnya udah dapat, maka kehidupan yang normal kembali itu bisa dicapai. Sebuah keniscayaan. Tapi tadi ya, karena harus diakses dulu seberapa banyak dia merokoknya, indeks Briggsman-nya sama status ketergantungan nikotinnya. Baik. Ada mitos juga, dok. Kemarin itu kan ramai, sampai sekarang pun masih banyak yang nge-vape. Itu apakah benar akan menjadi replacement yang lebih, kondisinya lebih bagus lah istilahnya untuk rokok? Nah, ini yang harus perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan. Padahal ya gimana ya? Gini. Jadi awal dulu desain atau tujuan ditemukannya vape adalah supaya meminimalisir efek negatif dari rokok. Tapi ternyata tidak demikian. Masif banget deh. Iya benar. Bahkan ini bisa efeknya lebih berat lagi ketika kita menggunakan vape. Mungkin kadar nikotinnya itu bisa kita atur ya kalau di vape ya. Nah, kadar pelarutnya ini yang karsinogen juga. Ya, ada formaldehid sama hidrokarbon namanya. Ini cikal bakal dari karsinogen juga ternyata. Seperti itu. Awal dulu kan dianggap berarti yang bikin bahaya ini nikotin aja nih. Oke lah kita atur kadar nikotinnya aja misalnya gitu. Ternyata vape ini kan vaporize ya. Jadi yang awalnya liquid jadi berasap kan ya. Lah untuk proses ini kan membutuhkan pelarut. Lah pelarutnya ini yang ternyata bisa bikin karsinogen. Nah, kita tahu kalau di sekarang itu namanya, kalau di medis ya namanya EVALI ya. E-cigarette atau vaping associated lung injury. Artinya paru-paru rusak karena vape. Itu banyak kejadian. Di Amerika itu sudah ada 1000 kejadian seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin belum teridentifikasi ya, karena memang seringkali datang karena keluhan misalnya masih sesak, batuk, biasa seperti itu. Belum ada penelitian lebih lanjut lagi terkait dengan jumlah kejadian EVALI ini. Tapi case-nya udah ada belum? Case-nya sudah ada. Beberapa dari FYP-nya Instagram, TikTok kan sudah ada yang melaporkan bahwa, dan itu terkonfirmasi ya? Dan itu terkonfirmasi. Dan memang dari pelakunya atau perokoknya pun juga mengakui bahwa ini adalah dampak dari saya nge-vape gitu, seperti itu. Ya balik lagi, kita tidak ada dalam rangka judgement, ini forum untuk diskusi dan untuk menambah referensi saja.
pilihan berikutnya kita kembalikan kepada para pendengar aja ya untuk menentukan hidupnya. Iya betul. Yang penting edukasinya udah dikasih tahu nih. Kalau lu begini bakal begitu. Yes. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti keputusannya bisa dikembalikan lagi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, itu lebih bijaksana. Lebih bijaksana lagi. Ada yang komentar lagi Dok, kita akan tanggapi dulu. Oke, siap. Dari Tito di Balung tanya, ayah saya kena TBC Dok dan sudah pengobatan selama 6 bulan secara terus menerus minum obat. Namun sampai saat ini kondisi masih lemah. Apa yang bisa dilakukan? Siap. Bisa ya, tapi dijawab ya. Oh, enggak apa-apa. Silakan. Meskipun out of the context konteksnya kita kan ya. tapi ada kaitannya sama paru-paru kan. Betul sekali. Silakan. TBC ini memang penyakit 1000 wajah namanya. Jadi dia menyerupai banyak penyakit. Mungkin di awal memang bisa menjadikan kita tertipu ya. Sebenarnya kita nganggapnya ini bukan TBC, tapi kok dari hasil pemeriksaan TBC seperti. Kenapa orang TBC itu tidak bisa sembuh total misalnya? Ini kan ditanyakan seperti itu ya. Udah pengobatan tapi kok masih lemes seperti itu ya. Maka yang kita harus identifikasi adalah apakah ada penyakit penyertanya ya. Karena TBC ini terus terang kan di Indonesia kan endemis ya, banyak kejadiannya. Nah, ini biasanya muncul tidak serta-merta, tapi ada faktor resikonya. Salah satunya adalah kondisi kekebalan tubuh yang menurun. Salah satu faktor resikonya adalah kelompok-kelompok orang dengan diabetes mellitus. Nah, orang-orang dengan diabetes mellitus itu rawan sekali terjadinya TBC. Oleh karena itu harus kita screening. Misal ada keluarga kita, orang-orang sekitar kita ada penyakit diabetes, maka harus di-screening TBC-nya. Begitu sebaliknya, kalau misalnya TBC, maka harus di-screening diabetesnya seperti itu. Nah, kita harus cari tahu dulu lemasnya karena apa ini. Jangan-jangan ada faktor resiko yang lain, misalnya diabetes. Berikutnya adalah kita harus evaluasi dietnya atau asupannya, makanannya. Karena orang-orang dengan TBC itu dia kan menggunakan segala upaya untuk melawan bakterinya ya. Nah, otomatis dia membutuhkan energi yang banyak ya. Nah, asupannya harus kita perhatikan. Protein harus kita tambah. Kemudian tidak ada yang namanya tarak ya. Orang sini kan biasanya, Dok, kalau misalnya saya sakit ini saya nggak boleh makan apa. Nah, ini harus kita rubah paradigmanya. Padahal kebutuhan protein penting banget pada masa-masa semacam harusnya itu. tanyanya, saya harus makan apa, Dok? Jangan tidak boleh makan apa. Ingat ya pendengar, ini penting loh. Ini penting harus digaris bawahi karena kebiasaan kita ketika sakit itu yang ditanya tidak boleh makan apa yang nggak boleh dimakan gitu. Tapi sebenarnya pertanyaannya harus dirubah. Saya harus makan makan apa? Iya, Oke, catat Dok. Nah, ini yang paling sering adalah malah menghindari protein. Nah, Dok, saya takut kalau makan ayam, saya makan telur, malah saya bikin batuk, gatel. Ya. Apalagi kalau habis operasi itu biasanya, Dok. Lah, itu nggak sembuh-sembuh nanti. Ya, artinya gini, berarti harus kita cermati bahwa protein ini sangat dibutuhkan karena dia yang bagian membangun tubuh kita atau semen pasirnya itu ya protein gitu. Jadi kalau misalnya orang dengan TBC itu cenderung namanya dia proteolisis. Jadi proteinnya itu dibongkarin semua karena dia butuh untuk energinya. Lah gimana cara menggantinya ya makan gitu. Ya susu, tahu, telur, ikan, tempe semua makan gitu. Nggak ada larangan. Kecuali kalau memang ada alergi ya, memang tertentu mungkin ya kita nggak bisa paksakan. Tapi kita harus tetap mencari sumber protein yang lain gitu. Mau nggak mau harus dilakukan itu. Baik, jadi tapi kan kalau misalkan habis TBC ini kan pasti ada pengawasan kan. Betul. Selama proses minum obat beberapa bulan itu dan setelahnya pun masih ada evaluasi semacamnya, Dok. Iya, betul. Jadi orang-orang dengan TBC itu masuk dalam program pemerintah. Jadi kita akan awasi selama pengobatan pun kita harus tahu progresnya seperti apa. Progres yang paling minimal kita tahu berat badan. Jadi kalau misalnya datang kontrol itu bukan kita minta untuk sering ketemu dengan kita, enggak. Kita mau tahu progresnya nih. Paling simpel adalah berat badannya. Nambah enggak berat badannya? Karena salah satu ukuran keberhasilan pengobatan TBC adalah penambahan berat badan. Nah, artinya si tubuh itu mampu melawan infeksi nih, berat badannya bisa naik. Nah, ini kita udah alhamdulillah gitu ya. Maka itu harus kita telusuri lagi selama 6 bulannya gimana progresnya. Berat badannya nambah enggak? Asupannya gimana gitu. Gitu sih. Ini udah tinggal berapa menit masih banyak yang tanya. Ada yang tanya. Sekarang dari Mas Willy, Dok, seberapa berbahaya seseorang yang jadi perokok pasif? Ini mungkin baru realize ya dia. Baru ngikutin juga. Tapi nggak apa-apa, ini kita tekankan lagi nanti. Apakah possible untuk sembuh, Dok? Soalnya saya lihat di sekitar banyak anak-anak kecil yang jadi korban perokok pasif. Betul sekali. Silakan, Dok. Ya, jadi
Berdasarkan literatur juga ini, perokok pasif itu lebih berbahaya. Karena dia nggak realize kalau rokok itu masuk ke dalam tubuhnya kita. Iya, nggak sadar. Karena dia ngerasa bukan pelaku. Betul lagi, gitu. karena bukan pelaku. Kemudian apalagi anak-anak kecil ya, anak-anak kecil di sekitar kita yang dia nggak tahu bahayanya asap rokok. Ya, yang harusnya realize atau yang harusnya sadar ya orang-orang dewasa sekitarnya merokok seperti itu. Jadi kalau misalnya itu tadi menjadi komitmen bersama, motivasi adalah orang-orang sekitar, terutama anak-anak kita. Karena seperti kita tahu efeknya ya sudah kita jelaskan di awal tadi, banyak sekali yang harus kita waspadai, gitu aja sih. Yeah. Oke, jadi ya memang ini please yang rokok memang sekarang kan udah sebenarnya aturannya itu udah semakin ditata gitu ya. Saya ada PP, ada aturan pemerintah terkait dengan rokok. Jadi ada rokok dan gas adiktif lainnya. Jadi di PP nomor 145-an tahun 2012 itu ada beberapa zat yang memang sudah teridentifikasi bersifat adiktif dan lain-lainnya. Salah satunya dengan rokok. Mungkin yang perlu kita waspadai adalah gini, terkait dengan sistem dan kebijakan dari masing-masing daerah ya. Jadi kalau memang ada komitmen untuk memberantas atau mengurangi jumlah rokok, apalagi perokok pasif, maka harus ada komitmen dari kepala daerahnya masing-masing gitu. Dan ada sistem yang sudah ada mengikat, aturannya sudah ada, kebijakannya sudah ada, tinggal eksekusinya di lapangan seperti apa, komitmennya seperti apa. Gitu sih sebenarnya. Betul. Artinya bagaimana peraturan pemerintah yang udah ada ini kemudian dieksekusi kalau misalkan betul ada aturan tambahan seperti apa perdanya dan lain sebagainya. Karena fenomenanya gini dok, kadang yang jadi pekewuh itu orang yang nggak ngerokok dok. Betul. Repot nggak tuh? Repot banget. Ntar kita batuk-batuk, ih apa sih gitu banget. Kayak yang akhirnya kok jadi kita yang salah ya. Iya ya, padahal kita ini kena dampaknya gitu. Padahal kan beberapa aturan kan sudah disebutkan itu dok, di mana boleh ngerokok. Ada kawasan terbatas, kawasan rokok gitu ya. Iya, tapi karena culture-nya udah kayak gitu, udah jadi yang salah yang nggak ngerokok. Iya betul sekali. Jadi yang nggak normal itu malah nggak rokok ya. Karena yang lain pada ngerokok semua. Tapi mudah-mudahan kita bisa sadar bersama-sama lah bahwa di luar sana itu banyak yang orang nggak ngerokok, bukan berarti karena mereka sok suci dong. Betul sekali. Ini pilihan hidup saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan ini pemahaman semacam ini yang kita harapkan bisa yang ngerokok masih ada, tapi space-nya orang yang nggak ngerokok juga tetap dihormati. Gitu. Dok, waktu kita mepet. Habis nih. Gak kerasa ya. Jurusnya belum keluar semua nih. Padahal masih banyak, tapi mudah-mudahan kita masih punya kesempatan yang lain dok untuk ngobrol. Boleh closing statement-nya silakan. Siap. Kembali ke judul kita. Apakah rokok bisa menyebabkan kanker paru? Bisa. Rugi dong. Jelas rugi. Jadi saran saya kalau memang awal lagi tadi bukan forum judgement, tapi ini forum edukasi dan menambah referensi. Kalau memang ada niatan untuk berhenti merokok, kuatkan komitmen dalam diri. Kalau butuh bantuan, datang ke expertise, datang ke dokter spesialis untuk bisa dibantu prosesnya. Nah, yang paling penting lagi adalah support sistemnya harus bisa mendukung, dan sistem tentunya dari pemerintahan. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk memulai untuk berhenti merokok. Yang kedua, olahraga. Jangan untuk mereplace kebutuhan hormon tadi yang kita tinggalkan dari rokok. Gitu aja sih. Mau gabung komunitasnya? Mau gabung Metrunner silakan. Kita terbuka. Kayaknya komunitasnya Dr. Ayu boleh kita undang nanti jam 8 malam nanti. Boleh. Kita ada connect sama Jemberunner juga. Iya, kalau Jemberunner udah datang. Sudah datang nih. Ya, giliran Metrunners nih. Boleh. Oke, siap. Ini kan orang-orangnya beda juga, nanti sudut pandangnya bisa beda. Ya, karena kita backgroundnya juga dari kesehatan. Gitu. Mungkin nanti akan dikulik apakah motivasinya juga ada motivasi lari dari kenyataan mungkin. Dan ternyata orang anggotanya bukan main-main nih. Oke, siap. Baik dok, terima kasih banyak waktunya. Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, karena kita tahu bahwa yang kita bahas masih di istilahnya masih kulitnya doang. Di permukaan ya. Jadi lebih harus detail nanti mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi. Siap, terima kasih dok. Selamat siang. Wassalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi
tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Dr. Wahyu, perbincangan terkait dengan rokok itu bisa bikin kanker paru nggak sih? Ternyata fakta-fakta sudah dibuka. Ada hal-hal yang akan sangat memberikan kita dampak positif. Misalkan kita tidak merokok dan kita lebih aware tentang apa saja yang menjadi konsekuensinya. Terima kasih Dr. Wahyu Agung Purnomo SP, dan semoga kita punya kesempatan bersama lagi. Saya Devi Fitrah bersama tim yang bertugas untuk Healthy Morning pagi hari ini, ada Mas Risman dan juga teman-teman di belakang layar. Matur nuwun, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.